Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, Bapak Muhammad Rizal, dosen pengampu Hukum Perdata Internasional. Pada hari ini, saya akan membawakan presentasi terkait mata kuliah Hukum Perdata Internasional. Judul presentasi saya kali ini adalah Paris Convention versus Hukum Perlindungan Merek di Indonesia. Analisis sengketa merek IKEA ketika reputasi global bertemu kedaulatan hukum nasional. Presentasi ini mengangkat kasus sengketa merek IKEA antara IKEA Internasional dari Swiss melawan PT Ratania Khatulistiwa dari Indonesia. Kasus ini karena PT Ratania Khatulistiwa Indonesia ingin menggugat merek dari IKEA itu sendiri karena tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut. Menurut pasal 61 Undang-Undang Merek nomor 15 tahun 2001, apabila sebuah merek tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut, maka merek tersebut bisa dihapuskan dari pendaftaran merek. Nah, kondisi ini ditolak oleh IKEA Internasional dan kemudian terjadilah gugatan dari PT Ratania tersebut yang kronologi sengketa, pertimbangan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusinya, serta pandangan pakar hukum dalam bingkai prinsip lex loci proteksionisnya akan kita bahas pada presentasi kali ini. Pada era perdagangan global, merek bukan sekedar identitas produk, melainkan aset intelektual yang bernilai ekonomi tinggi. Namun, perlindungan merek biasanya terbentur pada prinsip kedaulatan hukum di suatu negara atau territoriality principle. Pada Konvensi Paris atau Paris Convention for the Protection of Industrial Property, di Konvensi Paris ini dibahas tentang perlindungan kekayaan industri yang merupakan perjanjian internasional pertama dan tertua yang mengatur perlindungan hak kekayaan intelektual secara lintas negara. Nah, di konvensi ini ditandatangani pada 20 Maret 1883 di Perancis. Tujuan Konvensi Paris dibuat untuk mengharmonisasikan aturan hukum kekayaan industri, paten, merek, desain industri, agar warga negara dari negara anggota konvensi dapat mendaftarkan mereknya di negara sesama anggota dan tetap mendapat perlindungan di negara tersebut. Nah, pada sengketa antara raksasa furniture dunia internasional IKEA atau Inter IKEA System BV ini yang dari Swiss dengan perusahaan lokal Indonesia PT Ratania Khatulistiwa menunjukkan bahwa reputasi internasional itu tidak selalu memberikan imunitas terhadap regulasi administrasi nasional. Di Indonesia menganut sistem first to file. Jadi siapa saja orang yang mendaftarkan sebuah merek dengan nama tertentu, yang pertama kali mendaftarkan dialah yang diakui secara regulasi administrasi nasional. Dan reputasi internasional itu tidak selalu diberikan imunitas. Nah, ketika PT Ratania melihat adanya hambatan dalam penggunaan nama IKEA, PT Ratania kemudian melayangkan gugatan. Hal ini karena PT Ratania telah menemukan fakta bahwa selama 3 tahun berturut-turut IKEA Internasional tidak melakukan operasional di Indonesia secara lengkap. Artinya tidak ada penjualan, tidak ada store, dan hanya mendaftarkan namanya saja. Sehingga PT Ratania Khatulistiwa dari Indonesia ini merasa bahwa penggunaan nama IKEA ini seharusnya bisa dipergunakan oleh pihak PT Ratania akibat kekosongan operasional yang terjadi di IKEA Internasional. Karena pada saat itu IKEA Internasional masih belum beroperasi dan belum membuka gerai tokonya dimanapun di Indonesia. Hal ini terjadi akibat strategi ekspansi IKEA yang terlalu berhati-hati. Pada periode 2005
Januari 2005 tepatnya, IKEA Internasional mendaftarkan merek IKEA ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atau Ditjen Haki Indonesia. Kemudian pada tahun 2010, Internasional IKEA melakukan pembaruan perpanjangan pendaftaran merek tersebut. Secara administratif, merek ini aktif dan sah milik IKEA Internasional. Kenyataan di lapangan ternyata pada periode tahun tersebut, setelah mendaftar, IKEA belum membuka gerai fisik dan tidak melakukan distribusi produk secara massal di Indonesia. Pada periode ini, IKEA Internasional lebih fokus kepada logistik serta riset untuk volume produk yang besar-besaran dan mendalam, serta persiapan lahan yang luas yang memakan waktu bertahun-tahun sebelum membuka toko pertama. Tentunya menjadi sebuah pertanyaan bagi kita semua, bagaimana merek terkenal sekelas IKEA bisa dinyatakan dihapus dari kekayaan intelektual oleh pengadilan niaga di Indonesia. Padahal sebagai merek terkenal, seharusnya IKEA bisa dilindungi oleh Indonesia dan pengadilan niaga di Indonesia menolak atau membatalkan pendaftaran merek lain yang identik atau mirip dengan merek terkenal tersebut untuk menghindari penyesatan konsumen. Bunyi dari pasal Konvensi Paris tersebut adalah negara-negara anggota termasuk Indonesia wajib menolak dan membatalkan pendaftaran merek yang merupakan tiruan, jiplakan, atau terjemahan yang dapat membingungkan masyarakat terhadap suatu merek terkenal yang sudah ada meskipun merek terkenal tersebut belum terdaftar secara lokal. Maksudnya, apabila IKEA walaupun belum terdaftar di Indonesia, harus dilindungi oleh Indonesia karena Indonesia termasuk dalam Konvensi Paris. Tetapi yang menjadi bingung adalah bagaimana mungkin sebuah merek sekelas IKEA bisa kalah di pengadilan niaga di Indonesia oleh PT Ratania yang menggugatnya akibat kekosongan operasional akibat selama 3 tahun tidak mendirikan gerai yang aktif yang beroperasi, melakukan penyetokan barang dengan masif, tetapi justru pengadilan niaga malah memenangkan PT Ratania yang ingin menggunakan merek IKEA sebagai akronim dari usahanya. Tentunya kita juga ingin mengetahui bagaimana Mahkamah Agung bisa memutuskan bahwa PT Ratania memenangkan gugatan dan apa alasan dari Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan dari IKEA Internasional tersebut. Padahal IKEA Internasional sudah mengajukan uji material atau judicial review terhadap pasal 61 Undang-Undang Merek ke MK karena merasa pasal tersebut telah melanggar hak konstitusional mereka atas perlindungan properti di Indonesia. Bukankah IKEA sebenarnya sudah mendaftarkan mereknya di Indonesia sejak 2005? Tapi bagaimana mungkin sebuah merek yang sudah didaftarkan terlebih dahulu masih bisa digugat oleh merek atau perusahaan yang ingin menggunakan merek tersebut setelah merek tersebut bahkan sudah 8 tahun didaftarkan di Ditjen Haki. Apakah Ditjen Haki ini tidak memiliki kekuatan hukum yang bisa melindungi IKEA Internasional atau bahkan Konvensi Paris justru lebih lemah daripada Undang-Undang Perlindungan Merek yang ada di Indonesia? Kita juga akan membahas perspektif hukum perdata internasional, bagaimana hukum perdata internasional memandang fenomena ini dalam konteks kedaulatan hukum nasional di Indonesia. Di sini kita bisa melihat perjalanan sengketa merek IKEA. Dari 2005 sampai 2010, International IKEA System BV mendaftarkan merek IKEA di Indonesia sejak 2005 dan diperpanjang pada 2010 untuk kelas barang 20 dan 21. Secara administratif, mereka memiliki merek yang aktif dan sah, namun pada periode ini IKEA belum membuka gerai fisik atau melakukan distribusi secara massal.
Pada periode itu IKEA masih berfokus kepada persiapan logistik, bagaimana menyiapkan gudang, bagaimana membeli lahan di Alam Sutera sebagai gerai aktif pertama. Pada Maret 2013, sebuah perusahaan furniture dari Surabaya mendaftarkan merek IKEA, singkatan dari Intan Khatulistiwa Esa Abadi, ke Ditjen Haki. Permohonan tersebut ditolak karena nama tersebut ternyata sudah didaftarkan terlebih dahulu oleh Inter IKEA System BV dari Swiss. Hal inilah yang menimbulkan keinginan PT Ratania untuk melakukan gugatan penghapusan merek ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dalilnya adalah merek IKEA oleh IKEA Internasional tidak digunakan dalam perdagangan di Indonesia selama 3 tahun berturut-turut pada kurun waktu 2010-2013. Pada 2015, Mahkamah Agung melalui putusan nomor 264K/PDT-Sus/HKI/2015 menolak kasasi IKEA dan memenangkan PT Ratania, menyatakan bahwa merek tersebut harus dicoret dari daftar umum merek. Maksudnya, putusan ini menyatakan bahwa IKEA Internasional yang sudah mendaftarkan merek IKEA selama 8 tahun sebelumnya justru gugur dan merek tersebut harus dicoret dari daftar umum merek dan bisa digunakan oleh PT Ratania Khatulistiwa yang baru saja mengugat pada 2013. Yang kemudian dimenangkan pada 2015. Dari sini kita bisa melihat bahwa kepasifan IKEA di masa lalu adalah hasil dari strategi ekspansi yang terlalu berhati-hati dan underestimate terhadap hukum domestik di Indonesia. Sebetulnya hal ini juga banyak dilakukan oleh perusahaan multinasional yang mendaftarkan merek mereka terlebih dahulu di berbagai negara. Nanti bertahun-tahun kemudian baru mereka benar-benar masuk dan beroperasional. Tujuannya adalah untuk mengamankan nama agar tidak dipakai oleh pihak lain saat mereka siap berekspansi. Namun kita bisa melihat bahwa IKEA mungkin tidak menyangka bahwa pengadilan Indonesia akan sangat kaku dalam menerapkan aturan bahwa jika sebuah merek tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut, maka merek tersebut akan dihapus. Mengingat status mereka sebagai merek terkenal di dunia yang biasanya mendapat perlakuan khusus di negara lain. Pasal 61 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 berbunyi, penghapusan pendaftaran merek dapat dilakukan apabila merek tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. Tujuan ketentuan ini adalah untuk mencegah praktik percadangan merek atau trademark hoarding. Praktek ini dianggap merugikan karena dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk menggunakan nama tersebut dalam kegiatan ekonomi yang produktif. Kalau untuk kasus IKEA, merek yang sudah terdaftar dapat dihapus dari daftar umum jika tidak ada aktivitas perdagangan nyata, seperti yang terjadi pada 2005 sampai dengan 2013. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyatakan bahwa syarat pemakaian merek ini bersifat konstitusional karena mereka memiliki fungsi ekonomi dan sosial. Jika tidak digunakan, hal tersebut dianggap menghambat hak orang lain untuk bekerja dan berusaha sesuai pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Pasal ini menjadi dasar hukum bagi PT Ratania dalam menggugat penghapusan merek IKEA milik Inter IKEA System. Karena pada periode 2010-2013, IKEA terbukti tidak menggunakan mereknya di Indonesia. Artinya seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa 2005 IKEA sudah mendaftarkan pertama kali. Kemudian di periode 2010 sampai 2013 itu adalah periode yang disasar oleh PT Ratania untuk menggugat ke Mahkamah Agung. Dan pasal 61 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 ini dianggap sebagai public policy ekonomi Indonesia yang tidak dapat disimpangi oleh perjanjian internasional seperti Konvensi Paris.
Paris Convention 1883 merupakan tonggak awal perlindungan hak kekayaan intelektual internasional yang mengusung semangat perlindungan merek terkenal, pasal 6 bis. Namun dalam sengketa IKEA versus PT Ratania, terlihat bahwa instrumen internasional ini tidak serta-merta dapat melampaui aturan ketertiban umum ekonomi suatu negara. Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa merek tersebut adalah merek yang memiliki fungsi sosial. Uji material 2016-2017 terkait merek IKEA dilakukan oleh Inter IKEA yang mengajukan uji material ke Mahkamah Konstitusi karena merasa pasal 61 Undang-Undang Merek melanggar hak konstitusional mereka atas perlindungan properti. Putusan dari MK berupa putusan nomor 35/PUU strip X1V atau 16/2016, MK menolak permohonan IKEA. Putusan diputus tahun 2017 dengan pertimbangan yang kuat mengenai fungsi sosial merek. MK berpendapat bahwa syarat pemakaian merek adalah konstitusional. Mereka memiliki fungsi sosial. Jika seseorang mendaftarkan merek tetapi tidak menggunakannya, maka ia telah mengabaikan fungsi ekonomi merek tersebut dan menghambat hak orang lain untuk bekerja dan berusaha. Dan hal ini tercantum sebagaimana pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Dari sini kita bisa melihat bahwa putusan MK ini mempertegas prinsip kedaulatan hukum Indonesia dalam bingkai hukum perdata internasional. Meskipun Indonesia menghormati konvensi internasional seperti Konvensi Paris sebagai konvensi yang diselenggarakan untuk melindungi hak kekayaan intelektual sebuah merek, tetapi ketika kita mengacu kepada hukum kekayaan intelektual di Indonesia atau hukum perlindungan merek di Indonesia, maka hasil dari Konvensi Paris ini tidak bersifat absolut. Perlindungan tersebut dibatasi oleh kewajiban penggunaan secara nyata demi kepentingan ekonomi nasional. Bagi investor asing, putusan ini menjadi pengingat keras bahwa pendaftaran merek di Indonesia harus segera diikuti dengan realisasi perdagangan secara fisik di wilayah setempat. Konvensi Paris, khususnya pasal 6 bis, memang mewajibkan negara anggota untuk melindungi merek terkenal dari tindakan penjiplakan, peniruan, atau penterjemahan yang dapat menyesatkan konsumen, bahkan jika merek tersebut belum terdaftar di negara itu. Tetapi ini tidak berlaku absolut, dan hal ini juga terkait benturan dengan aturan penggunaan atau non-use. Di Indonesia terdapat aturan mengenai ketertiban umum atau kebijakan publik ekonomi yang menyatakan bahwa merek harus dihapus jika tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut, dan itulah yang terjadi terhadap IKEA. Pengakuan terhadap merek global adalah dasar hukum perdata internasional dan tetap harus tunduk pada formalitas dan kewajiban administratif yang ditetapkan oleh hukum nasional tempat perlindungan itu diminta atau lex loci protectionis. Perspektif Profesor Dr. Rahmi Janet, SH, MLC selaku Guru Besar Hukum Kekayaan Intelektual Universitas Airlangga memberikan tinjauan kritis yang berbeda terhadap sengketa merek internasional yang berbenturan dengan hukum domestik. Beliau menekankan bahwa berdasarkan Paris Convention, memang merek terkenal well-known marks seharusnya mendapat perlindungan yang lebih luas dan komprehensif dibanding merek biasa. Meskipun begitu, beliau mencatat adanya realitas hukum di mana kedaulatan undang-undang nasional seringkali tetap mewajibkan adanya bukti fisik penggunaan merek di wilayah teritorial negara tersebut. Prof. Janet juga melihat adanya itikat buruk atau bad faith, yaitu adanya pemanfaatan celah administratif, modus operandi, dan praktek free riding. Maksudnya adalah bahwa Prof. Rahmi sering mengingatkan pengadilan agar lebih waspada terhadap tindakan itikat buruk dari pihak lokal. Itikat buruk ini maksudnya adalah ketika pihak lokal mencoba memanfaatkan celah administratif seperti aturan tidak digunakannya merek selama 3 tahun untuk membatalkan merek internasional yang sebenarnya sudah sangat dikenal reputasinya di dunia. Terkait praktik free riding ini, beliau mengkritik
praktek menumpang popularitas di mana pihak lokal berupaya mengambil alih merek yang sudah memiliki reputasi tinggi untuk kepentingan bisnis mereka sendiri melalui jalur penghapusan merek secara administratif. Dari gugatan tersebut, ketika IKEA akhirnya mengalami kekalahan, IKEA kemudian patuh dan tunduk kepada formalitas kewajiban administratif nasional di Indonesia dan segera melakukan kemitraan lokal untuk mengatasi hambatan daftar negatif investasi agar operasional mereka di Indonesia berjalan secara lancar dan legal. Dan seperti yang kita ketahui bersama saat ini, IKEA akhirnya menjalankan mereknya secara aktif untuk menghindari praktek trademark hoarding atau pecandangan merek yang dilarang oleh hukum di Indonesia. Tapi bagaimana bisa ada 2 merek IKEA yang saat ini beroperasi di Indonesia? Sedangkan sebelumnya PT Ratania menggugat IKEA Internasional untuk menggugurkan mereknya di Ditjen Haki. Ternyata saat ini PT Ratania sebagai perusahaan manufaktur dan eksportir berbahan rotan dan kayu yang berbasis di Surabaya tidak membangun toko retail raksasa dengan konsep self-service seperti IKEA Swedia. Mereka menggunakan nama IKEA lebih banyak untuk keperluan administratif, produksi, dan pasar ekspor. Itulah sebabnya konsumen Indonesia tidak pernah melihat toko IKEA milik PT Ratania secara publik. Teman-teman semua, pelajaran dari sengketa IKEA yang dapat kita ambil adalah bahwa hukum yang berlaku adalah hukum negara di mana perlindungan merek diminta. Undang-undang merek Indonesia berdaulat terlepas dari status IKEA sebagai perusahaan asing yang sudah terkenal di seluruh dunia. Prinsip teritorialitas bahwa hak atas kekayaan intelektual tidak bersifat universal secara otomatis. Pendaftaran di satu negara tidak memberikan perlindungan mutlak di negara lain tanpa kepatuhan terhadap hukum lokal. Dan terkait Paris Convention, meskipun Indonesia tunduk pada Konvensi Paris, kedaulatan hukum nasional dalam mengatur prosedur pendaftaran dan penghapusan merek tetap berlaku di wilayah teritorial Indonesia. Prinsip lex loci protectionis atau hukum di tempat perlindungan diminta merupakan pilar utama dalam hukum perdata internasional yang menjadi dasar kekalahan IKEA. Meskipun IKEA adalah entitas asing dengan reputasi global, saat mereka mendaftarkan merek di Indonesia, mereka secara otomatis harus tunduk pada kedaulatan hukum di Indonesia. Prinsip ini menegaskan bahwa perlindungan merek tidak bersifat universal secara otomatis. Hak tersebut hanya eksis sejauh hukum nasional di negara tempat merek itu terdaftar mengakuinya. Dalam kasus ini, Pengadilan Indonesia menggunakan Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 sebagai panglima hukum yang mewajibkan setiap pemilik merek tanpa memandang kewarganegaraannya untuk aktif menggunakan merek mereka secara komersial dalam waktu 3 tahun berturut-turut. Sengketa ini memperlihatkan benturan antara lex loci protectionis yang menjunjung kedaulatan aturan domestik, filosofi putusan MK yang menekankan fungsi sosial merek, serta peringatan Prof. Janet. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.